Pak Mancolik atau yang memiliki nama lengkap Inyoman Cita bukanlah sosok asing di Kabupaten Klungkung. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha kuliner yang sukses membangun usaha dari bawah. Rumah makan yang dikelolanya menyajikan menu khas Bali, terutama lawar godel, hidangan tradisional yang menjadi favorit banyak pelanggan. Tak hanya itu, ia juga mengembangkan usaha catering yang melayani berbagai acara, mulai dari kebutuhan keluarga hingga pesanan instansi dan perkantoran. Usahanya berkembang pesat berkat kualitas masakan yang konsisten serta pelayanan yang memuaskan. Namun, perjalanan menuju kesuksesan itu sama sekali tidaklah mudah. Bertahun-tahun sebelumnya, saat usianya masih muda, Pak Man memulai semuanya dengan cara yang sangat sederhana. Ia memasak sendiri, lalu menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Apapun pekerjaan yang ada akan dijalani. Bahkan di masa-masa awal perjuangannya, ia juga pernah berjualan berbagai produk lain demi menambah penghasilan. Sedikit demi sedikit, kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Orang-orang yang pernah mencicipi masakannya kembali memesan, lalu merekomendasikannya kepada kerabat dan teman. Jumlah pelanggan terus bertambah. Dari usaha kecil yang dirintis dengan penuh perjuangan, akhirnya lahir sebuah bisnis catering yang kini dikenal luas di Pulau Bali. Di balik kesuksesan itu, Pak Man juga dikenal sebagai sosok yang hangat dan rendah hati. Ia mudah bergaul, senang berbincang dengan pelanggan, dan kerap membagikan aktivitas sehari-harinya melalui media sosial. Sesekali ia juga memperlihatkan kecintaannya terhadap seni tari dari Bali, sebuah budaya yang begitu ia banggakan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Pak Man dikenal sebagai pribadi yang ramah serta gemar membantu kegiatan masyarakat. Tak sedikit warga yang mengenalnya sebagai orang yang ringan tangan ketika ada kegiatan sosial maupun acara adat. Ia adalah suami, ayah, sahabat, sekaligus tetangga yang selama ini dikenal membawa energi positif di sekitarnya. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, ternyata ada seseorang yang diam-diam menyimpan niat buruk. Tak ada satupun anggota keluarga yang menyangka bahwa pada hari Rabu 1 Juli tahun 2026 akan menjadi hari terakhir mereka bersama Pak Man. Seperti biasanya, pagi itu ia menjalani aktivitas dengan penuh semangat. Kesibukan mengurus usaha catering tetap berjalan, sementara suasana rumah terasa lebih ramai karena ketiga anaknya sedang menikmati libur sekolah. Di sela-sela kesibukan, Pak Man masih sempat bercanda dengan keluarganya. Perhatiannya kemudian tertuju kepada putra keduanya, Gede Rangga Winata. Dengan nada ringan, ia menggoda sang anak yang terlihat sedikit lebih berisi selama masa liburan. Sambil tersenyum, Pak Man menyarankan Angga Rangga mulai rajin berolahraga dan menjaga kesehatan. Nasihat sederhana itu disampaikan seperti obrolan biasa antara seorang ayah dan anak. Rangga hanya tersenyum dan mengangguk. Saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa kalimat tersebut akan menjadi pesan terakhir yang ia dengar langsung dari sang ayah. Menjelang sore, Pak Man berpamitan kepada istrinya. Ia mengatakan akan pergi berendam di Sungai Bubuh, tempat yang sudah sangat akrab baginya. Kebiasaan itu telah ia lakukan berkali-kali, sehingga tidak pernah menimbulkan rasa khawatir bagi keluarga. Niwayan Yeni yang merupakan istri dari Pak Man mengizinkannya tanpa curiga sedikit pun. Pak Man kemudian meninggalkan rumah seorang diri. Tak ada yang menyangka bahwa langkah tersebut menjadi perjalanan terakhirnya. Malam mulai turun. Biasanya Pak Man sudah kembali ke rumah sebelum larut. Namun malam itu berbeda. Jam demi jam berlalu tanpa kabar. Telepon yang dihubungi terus berdering tetapi tidak pernah dijawab. Semakin larut malam, rasa cemas di hati Yeni semakin sulit dibendung. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin suaminya mengalami kendala di perjalanan atau bertemu seseorang yang membuatnya pulang terlambat. Namun firasat buruk perlahan mulai muncul. Malam itu hampir tidak ada seorang pun di rumah yang bisa beristirahat dengan tenang. Harapan mereka hanya satu, semoga ketika matahari terbit, Pak Man pulang seperti biasa. Sayangnya, harapan itu tidak menjadi kenyataan. Memasuki Kamis pagi tanggal 2 Juli tahun 2026, Pak Man masih belum juga kembali. Tanpa membuang waktu, Yeni bersama ketiga anaknya memutuskan mencari sendiri keberadaan sang ayah. Mereka mendatangi lokasi yang paling mungkin didatangi Pak Man, yaitu Sungai Bubuh.
Pencarian dilakukan sambil memanggil namanya di sepanjang tepian sungai. Setiap sudut diperiksa dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, Rangga menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sepeda motor milik ayahnya masih terparkir di dekat lokasi. Motor itu seolah menjadi pertanda bahwa Pak Man memang sempat berada di sana. Namun kemana pemiliknya pergi? Pertanyaan itu belum sampai terjawab. Beberapa warga yang ikut membantu pencarian tiba-tiba melihat sesuatu di aliran sungai. Di antara bebatuan dan akar tanaman, tampak sesosok tubuh dalam posisi tertelungkup. Suasana yang semula dipenuhi harapan mendadak berubah menjadi kepanikan. Laporan segera disampaikan kepada pihak kepolisian. Petugas datang ke lokasi dan melakukan proses evakuasi. Saat tubuh itu berhasil diangkat ke daratan, kenyataan pahit tak lagi bisa disangkal. Korban adalah Pak Man. Tangis keluarga pecah seketika. Warga yang mengenalnya pun tak mampu menyembunyikan rasa kehilangan. Namun, duka itu semakin dalam ketika petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang mengindikasikan adanya tindak kekerasan. Selain itu, sebuah kalung emas yang selama ini hampir selalu dikenakan Pak Man juga sudah tidak berada di tempatnya. Sementara perhiasan lain yang masih melekat di tubuh korban tidak hilang. Temuan tersebut membuat penyelidik menduga bahwa peristiwa ini bukan sekedar musibah biasa. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan forensik guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Di sisi lain, tim penyidik mulai bekerja cepat. Area sekitar sungai dipasang garis penyelidikan dan diperiksa secara menyeluruh. Setiap jejak yang berpotensi menjadi petunjuk dikumpulkan dengan teliti. Tak lama kemudian, penyelidik menemukan 2 potong pakaian yang tersembunyi di balik rumpun bambu tidak jauh dari lokasi kejadian. Temuan itu langsung diamankan sebagai barang bukti. Selain melakukan olah tempat kejadian, polisi juga memeriksa telepon genggam korban serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang kemungkinan mengetahui aktivitas terakhir dari Pak Man. Sementara itu, hasil pemeriksaan forensik mengungkap bahwa korban mengalami beberapa luka akibat benda tajam serta bekas tekanan pada bagian leher. Semua temuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa ada seseorang yang telah merencanakan peristiwa ini. Hari demi hari berlalu, namun pelaku masih juga belum ditemukan. Meski begitu, penyidik yakin bahwa seseorang pasti meninggalkan jejak. Keyakinan itu akhirnya terbukti. Barang bukti yang sebelumnya ditemukan di balik rumpun bambu ternyata menjadi titik balik penyelidikan. 2 potong pakaian yang semula terlihat biasa saja justru menyimpan petunjuk penting. Setelah ditelusuri lebih jauh, penyidik menemukan bahwa pakaian tersebut sangat mirip dengan pakaian yang berkali-kali muncul dalam unggahan media sosial milik seorang pria. Penelusuran digital pun dilakukan secara lebih mendalam. Foto demi foto dibandingkan. Setiap detail diperiksa dengan cermat. Semakin banyak kecocokan yang ditemukan, semakin kuat pula dugaan bahwa pemilik pakaian tersebut memiliki kaitan dengan peristiwa yang menimpa Pak Man. Di saat yang sama, penyidik juga terus menyusun potongan-potongan informasi dari hasil pemeriksaan para saksi. Perlahan, sebuah nama mulai mengarah sebagai orang yang patut diperiksa lebih lanjut. Setelah seluruh bukti awal dinilai cukup, tim kepolisian menyusun rencana untuk mengamankan terduga pelaku. Operasi dilakukan secara senyap agar target tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Pada dini hari tanggal 17 Juli tahun 2026, sekitar pukul 2 pagi, tim bergerak menuju sebuah rumah kos di kawasan Denpasar Barat. Suasana masih sunyi ketika petugas tiba di lokasi. Beberapa anggota langsung mengepung area tersebut, sementara yang lain menuju kamar yang menjadi target operasi. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 30 tahun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Pria itu diketahui bernama Agus Novit Pramana Putra, yang juga dikenal dengan nama panggilan Petong. Ia segera dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Pada awalnya, Petong berusaha membantah seluruh dugaan yang diarahkan kepadanya. Ia mengaku pakaian yang ditemukan di dekat lokasi kejadian bukan lagi miliknya. Menurut pengakuannya, pakaian tersebut telah lama diberikan kepada orang lain. Namun penjelasan itu tidak mampu menjawab berbagai bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Semakin lama pemeriksaan berlangsung, keterangannya justru semakin banyak bertentangan dengan fakta di lapangan. Penyidik kemudian menunjukkan satu persatu bukti yang mereka miliki, mulai dari hasil penyelidikan digital, keterangan para saksi, hingga keterkaitan antara aktivitas Petong dengan waktu terjadinya peristiwa.
Tekanan dari rangkaian bukti tersebut membuat ruang geraknya semakin sempit, hingga akhirnya Petong tidak lagi dapat mengelak. Di hadapan penyidik, ia mengaku bahwa dirinya memang terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Pak Man. Pengakuan itu menjadi titik terang setelah hampir 2 pekan penyelidikan. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Apa sebenarnya alasan Petong di balik perbuatannya? Dalam pemeriksaan, Petong mengaku bahwa dirinya telah mengenal Pak Man melalui media sosial. Menurut keterangannya, komunikasi di antara mereka sudah beberapa kali terjadi melalui kolom komentar. Dari sanalah hubungan keduanya bermula hingga akhirnya mereka sepakat untuk bertemu. Namun alasan yang disampaikan Petong kepada penyidik kemudian menjadi perhatian publik. Ia mengaku menyimpan rasa sakit hati terhadap korban karena merasa beberapa kali menerima ucapan yang dianggap merendahkan dirinya. Pengakuan inilah yang disebut sebagai alasan utama munculnya niat untuk menghabisi nyawa Pak Man. Meski demikian, keterangan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan karena tidak seluruhnya sejalan dengan penilaian banyak orang yang mengenal pribadi korban. Sejumlah kerabat dan warga mengaku mengenal Pak Man sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan jarang terlibat persoalan dengan orang lain. Karena itu, penyidik tetap mencocokkan setiap pengakuan Petong dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Menurut pengakuannya, rencana tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Beberapa hari sebelum kejadian, Petong mengaku telah berusaha mengatur pertemuan dengan Pak Man. Pertemuan pertama tidak terlaksana, hingga akhirnya keduanya kembali menyepakati untuk bertemu pada Rabu sore, tanggal 1 Juli tahun 2026 di kawasan Sungai Bubuh, lokasi yang memang sering didatangi Pak Man untuk berendam. Petong mengaku datang lebih dahulu. Ia memilih menunggu di area yang relatif sepi. Tak lama kemudian, Pak Man tiba di lokasi. Awalnya, pertemuan berlangsung seperti percakapan biasa, namun situasi berubah dalam waktu singkat. Berdasarkan pengakuan Petong, saat perhatian korban teralihkan, ia melakukan penyerangan menggunakan sajam yang sebelumnya telah dibawanya. Korban berusaha menyelamatkan diri, tetapi akhirnya tidak mampu melanjutkan perlawanan. Setelah memastikan korban tidak lagi bergerak, Petong mengaku mengambil kalung emas yang selama ini dikenakan Pak Man. Selanjutnya, ia meninggalkan lokasi dan berusaha menghilangkan jejak sebelum kembali ke tempat tinggalnya. Tak berhenti sampai di situ. Dalam pemeriksaan juga terungkap bahwa kalung emas tersebut kemudian dijual. Hasil penjualannya menurut penyidik digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi, termasuk membeli sejumlah barang bernilai tinggi. Temuan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa selain persoalan pribadi yang diakui pelaku, terdapat pula motif ekonomi yang menjadi bagian dari rangkaian peristiwa ini. Sehari setelah kejadian, Petong meninggalkan kawasan tersebut dan kembali ke Denpasar. Ia berharap keberadaannya tidak terlacak. Namun, penyelidikan yang dilakukan secara bertahap akhirnya berhasil mengungkap identitasnya. Petunjuk demi petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian dipadukan dengan pemeriksaan saksi dan analisis digital membawa penyidik hingga ke tempat persembunyiannya. Pada akhirnya, pelarian itu pun berakhir. Setelah diamankan, Petong resmi menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, keluarga Pak Man masih harus menghadapi kenyataan pahit atas kehilangan orang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Kepergian Pak Man tidak hanya meninggalkan duka bagi istri dan ketiga anaknya, tetapi juga bagi banyak pelanggan, sahabat, dan warga yang mengenalnya sebagai pribadi yang pekerja keras serta murah hati. Di tengah proses hukum yang berjalan, berbagai pendapat juga bermunculan di media sosial. Sebagian mempertanyakan motif yang disampaikan pelaku, sebagian lainnya memilih menunggu seluruh proses persidangan agar fakta-fakta dapat terungkap secara utuh berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan di pengadilan. Apapun latar belakangnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sebuah keputusan yang diambil dalam waktu singkat dapat membawa konsekuensi yang sangat panjang bagi banyak orang.